Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik seputar bermasalahnya Cortex Administration System untuk dijadikan sistem penerimaan negara. Jika merujuk pada artikel berita yang disampaikan oleh inilah.com dengan judul Terganggunya Cortex, IFW desak Sri Mulyani diganti, segera bentuk Badan Penerimaan Negara. Direktur Eksekutif Indonesia Fiskus Watch atau IFW, Prayogi R. Saputra, mempertanyakan Menteri Keuangan atau Menkyu, yaitu Sri Mulyani Indrawati, tak kunjung mengumumkan APBN secara bulanan. Kalau alasan menterinya sibuk, dinilainya terlalu naif. Ingat, Bu Sri Mulyani sudah dibantu 3 wakil menteri loh. Tidak semestinya seorang menteri keuangan mengatakan belum siap. Ini adalah tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Tegas pria yang akrab dipanggil Mas Yu ini di Jakarta pada Sabtu 8 Maret tahun 2025. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam, perlu kita ketahui lebih dahulu apa yang dimaksud dengan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam suatu periode anggaran atau umumnya 1 tahun. APBN ini mencakup seluruh sumber pendapatan negara, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta belanja negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik. APBN menjadi instrumen vital dalam mengatur dan mengelola perekonomian negara sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan fiskal. Maka, melalui APBN, pemerintah dapat memprioritaskan pengeluaran untuk berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, serta menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan perpajakan dan pengeluaran yang seimbang. Tujuannya adalah, yang pertama, untuk mencapai kesejahteraan rakyat. APBN dirancang untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas ekonomi. APBN berfungsi untuk mendukung kebijakan fiskal negara, mengelola inflasi, serta menjaga kestabilan ekonomi makro. Dan yang ketiga, menciptakan keadilan sosial. APBN digunakan untuk mendukung program-program yang mengurangi kesenjangan sosial dan memperbaiki distribusi kekayaan. Ia mengatakan, Sri Mulyani sudah terlalu lama menjabat dan kini menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugasnya, di mana IFW mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk segera membentuk Badan Penerimaan Negara yang terpisah dari Kemenkyu. Rencana pemisahan ini sudah didengungkan sejak tahun 2024, namun selalu ditolak oleh menterinya. Komponen-komponen yang paling utama dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah yang pertama, yaitu pendapatan negara. Pendapatan negara termasuk penerimaan pajak, yaitu seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak, seperti dividen BUMN dan royalti sumber daya alam. Yang kedua, yaitu belanja negara. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk belanja operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dana bantuan sosial, subsidi, dan pembayaran utang negara. Yang ketiga, yaitu defisit dan surplus anggaran. Defisit ini terjadi jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Sementara itu, surplus terjadi jika pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Di sisi lainnya, IFW juga meminta Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan penyegaran personil terutama Menteri Keuangan. Bu Sri Mulyani sudah terlalu lama untuk menjabat. Sebaiknya Presiden Prabowo melakukan penyegaran, ungkap Prayogi. Dia bilang, patut diduga bahwa Sri Mulyani sengaja menghindari pengungkapan data penerimaan pajak melalui acara bulanan APBN karena adanya indikasi penurunan penerimaan negara akibat sistem Cortex yang masih bermasalah. Selain pengertian dari APBN, setidaknya kita juga harus sedikit banyak untuk mengetahui terkait laporan APBN. Apa yang dimaksud dengan laporan APBN? Laporan APBN bulanan merupakan salah satu instrumen transparansi dan pengelolaan keuangan dalam pengelolaan keuangan negara yang penting. Laporan ini biasanya memuat informasi tentang penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak dan belanja negara, serta bagaimana anggaran negara digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan mengumumkan laporan APBN secara bulanan, pemerintah memastikan
bahwa publik dan masyarakat luas dapat memantau seberapa efisien dan efektif anggaran negara untuk digunakan, serta untuk memahami kondisi fiskal negara secara transparan tentunya. Laporan bulanan APBN yang tepat waktu sangat penting karena memberikan gambaran kepada publik tentang bagaimana negara mengelola sumber daya finansialnya dan memantau apakah penerimaan negara sesuai dengan proyeksi yang telah ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia atau IWPI, Rinto Setiawan, telah melaporkan dugaan korupsi proyek Kortex senilai 1,3 triliun rupiah ke KPK atas dugaan korupsi dalam pengadaannya. Banyak sekali wajib pajak yang mengalami kendala login, penerbitan faktur pajak terganggu, dan ada potensi kebocoran data wajib pajak. Ini jelas merugikan negara dan dunia usaha, ungkap Rinto. Jika kita merujuk pada Perpres nomor 40 tahun 2018 pada pasal 2 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Sistem Kortex dibuat dalam rangka untuk mewujudkan institusi perpajakan yang jauh lebih kuat, kredibel, dan akuntabel, yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien, membangun sinergi optimal antar lembaga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Di sisi lainnya, Kortex Administration System justru menyebabkan adanya potensi kerugian bagi seluruh wajib pajak. Karena apabila seluruh wajib pajak tidak dapat mengakses atau tidak dapat login, maka seluruh wajib pajak tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Hal tersebut terjadi karena kesalahan sistem Kortex yang malfunction. Maka, wajib pajak terancam untuk terkena sanksi administratif sebesar 1% dari omsetnya, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian ke-7, yaitu perpajakan pada pasal 14 ayat 4. Praktisi hukum pajak, yaitu Bapak Dr. Alessandro Rey, menegaskan, transparansi dalam laporan penerimaan negara merupakan prinsip utama dalam tata kelola keuangan negara yang baik. Menunda publikasi data APBN hanya akan semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika memang tidak ada masalah, mengapa laporan penerimaan pajak Januari tahun 2025 ini tidak kunjung dipublikasikan? Jika ada kendala teknis, seharusnya disampaikan kepada publik, bukan ditutup-tutupi, ujar Alessandro. Lebih lanjutnya, ia juga menyoroti kegagalan Kortex bisa menjadi faktor utama di balik anjloknya penerimaan negara, di mana pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem tersebut. Salah satu tujuan pembentukan Kortex Administration System yaitu mengacu pada pasal 7 ayat 1 dan 2 Perpres nomor 40 tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan yang berbunyi, Pasal 7 ayat 1. Pembaruan sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf E dilaksanakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat dipercaya dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan proses bisnis utama. Dan pasal 7 ayat 2, pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan A. Mengurangi beban administrasi wajib pajak dan institusi perpajakan, B. Mengembangkan basis data yang luas dan juga akurat, C. Mengembangkan pengolahan data yang dapat dipercaya dan juga handal, dan D. Mengembangkan infrastruktur sistem informasi yang memadai. Di dalam pasal 2 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, Perpres nomor 40 tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Sistem Kortex dibentuk untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, yang memiliki proses bisnis yang efektif dan juga efisien, membangun sinergi yang optimal antar lembaga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan negara. Maka, dapat disimpulkan, adanya Kortex Administration System bertujuan untuk memudahkan Direktur Jenderal Pajak dalam mencari data dan penerimaan negara. Dan di sisi lainnya juga, Kortex Administration System memaksa para wajib pajak untuk tetap patuh terhadap aturan perpajakan yang ada di Indonesia. Pemerintah harus
mengakui jika ada kegagalan dalam implementasi Cortex. Ini menyangkut kepentingan negara dan stabilitas ekonomi kita, tegasnya. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Apa pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silakan untuk berkomentar. Mungkin sekian dulu informasi dan berita yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami, jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih.